punya anak aku ada. Febri! Aduh. Lu tinggal pula rokokku. Febri! 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 Oi! Febri! Oi, nggak dengar gua manggil? Oi, ngapain kau? Apa sih Pak? Aku mulai main game ini. Hah? Lu. Kau beli lu rokok di separuh sana. Udah sago aku ini. Apa Pak nih? Baru aku mulai main game ini Pak. Yaudah sini mana duitnya? Cepatnya duitnya sana, Pak. Cepat. Yaudah sini Pak. Oh, sana. Lama kali. Lupa loh ini. Baru juga aku mulai main game. Udah suruh sama dia. Pak. Berat lagi. Aduh, tanganku, aduh. Febri, Woi. yuk jalan-jalan kemana? Trauma aku kayak sakit kali tanganku kemarin. Nggak berani aku pakai Honda lagi. Lemahnya kau. Udahlah, cabut kita. Ayo. Trauma psikologis adalah kerusakan pada pikiran yang terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi. Trauma seringkali merupakan akibat dari stres yang luar biasa yang melebihi kemampuan seseorang untuk mengatasi atau mengintegrasikan emosi yang terlibat dengan pengalaman itu. Trauma dapat diakibatkan oleh satu pengalaman atau kejadian berulang karena kewalahan yang dapat dipicu dalam beberapa minggu, tahun, atau bahkan sejak orang tersebut berjuang untuk mengatasi keadaan langsung, yang akhirnya mengarah pada perubahan jangka panjang yang serius. Seseorang yang mengalami kejadian traumatis biasanya merasa shock, takut, sedih, dan cemas berlebihan secara berkepanjangan. Reaksi tiap orang pun akan berbeda-beda ketika menghadapi kejadian traumatis, meskipun hal yang dialami serupa. Pada dasarnya, trauma akan menimbulkan berbagai perasaan yang tidak menyenangkan. Hal tersebut memang wajar terjadi. Meski demikian, segera lakukan berbagai cara untuk mengatasi trauma yang dialami, agar Anda tidak selalu dihantui oleh kejadian yang sudah lewat. Biarkan masa-masa menyedihkan itu berlalu dan jangan izinkan dampak buruk dari kejadian tersebut merusak masa depan Anda. Macam-macam trauma. Yang pertama, trauma psikologis. Trauma ini adalah akibat dari suatu peristiwa atau pengalaman yang luar biasa yang terjadi secara spontan atau mendadak pada diri individu tanpa berkemampuan untuk mengontrolnya dan merusak fungsi ketahanan mental individu secara umum. Trauma ini dapat menyerang individu secara menyeluruh. Yang kedua, trauma neurosis. Trauma ini merupakan suatu gangguan yang terjadi pada saraf pusat, yaitu otak individu, akibat benturan-benturan benda keras atau pemukulan di kepala. Implikasinya, kondisi otak individu mengalami pendarahan, iritasi, dan sebagainya. Penderita trauma ini biasanya terjadi saat tidak sadarkan diri, hilang kesadaran, dan sebagainya yang bersifat sementara. Yang ketiga, trauma psikosis. Trauma ini merupakan gangguan yang bersumber dari kondisi atau problem fisik individu, seperti cacat tubuh, amputasi salah satu anggota tubuh, dan sebagainya, yang menimbulkan syok dan gangguan emosi. Pada saat-saat tertentu, gangguan kejiwaan ini biasanya terjadi akibat bayang-bayang pikiran terhadap pengalaman atau suatu peristiwa yang pernah dialaminya yang memicu timbulnya histeris atau fobia. Yang keempat,
Traumadisiasis. Gangguan kejiwaan jenis ini oleh para ahli ilmu jiwa dan medis dianggap sebagai suatu penyakit yang bersumber dari stimulus-stimulus luar yang dialami individu secara spontan atau berulang-ulang, seperti keracunan, terjadi pemukulan, teror, ancaman, dan sebagainya. Sementara itu, kondisi trauma yang dialami orang seperti anak-anak, remaja, dan orang dewasa juga mempunyai sifatnya masing-masing sesuai dengan pengalaman, peristiwa atau kejadian yang menyebabkan rasa trauma, yaitu trauma ringan, sedang atau menengah, dan trauma berat. Kondisi trauma yang ringan biasanya perkembangannya tidak terlarut-larut. Jangan lupa, tetap ingat, janganlah menyesali musibah dan trauma yang menimpamu.